tahun 2024 di Solo di Pura Mangkunegaran. Kita Astungkara, kita bisa menjuarai Sloka Remaja Putri juara 1 nasional. Walaupun kita pasti bakal ada kata mager dalam diri kita, cuman lawan aja, apapun itu lawan aja. Kalau misalkan, tapi sesekali pasti kita ya adalah waktu untuk bersantai, waktu untuk menghibur diri, pasti ada. Pokoknya ada aja gitu kejadiannya. Kayak misalnya waktu UDG 14 itu sakit, sehari sebelum lomba itu juga tenggorokannya sakit lah apa gimana lah. Nah waktu UDG yang ke-15 ini somehow Om Swastiastu. Halo Sobat Baskara, dimanapun berada, kembali lagi dalam Baskara Podcast, persembahan Badan Penyiaran Hindu Pusat, Pewarta Dharma Penyejuk Jiwa. Kali ini kita akan membahas tema atau topik yang dimana ini relate banget ya sama Gen Z, yaitu mager tapi inget sama karma. Nah, tentunya bintang tamu kita juga pastinya Gen Z ya. Ada Luna dan Priyanka. Tepuk tangan. BTW kesini mager nggak? Nggak kan? Ini harus jujur. Nggak kan? Nggak. Semoga nggak ya, karena ini menyangkut dengan tema. Sebelum lanjut ke tema, kita beli pasti nanya namanya dulu dong pasti. Tak kenal maka tak sayang. Boleh dong dari siapa dulu? Dari Luna dulu deh. Oke, semuanya perkenalkan. Nama saya Gusti Agung Ailuna Maharani, biasa dipanggil Luna. Oke, dipanggil Luna. Inka? Ya. Kalau saya, nama saya Putu Priyanka Devi Priyadarshini, tapi lebih akrabnya dipanggil Inka. Oke. Gitu. Kalau saya, namanya Dewa Gede Brahmanca, biasa dipanggil Nengok ya. Kalau nggak Nengok, namanya juga dipanggil ya. Jokes bapak-bapak ya. Baik, saya membaca, di sini jangan saya deh, terlalu kaku banget karena anak muda. Aku aja ya kali ya, ngerasa muda di sini. Boleh. Aku di sini sudah membaca banyak banget nih ya prestasi ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Inka maupun Luna. Itu banyak banget prestasinya dan ini bisa menjadi motivasi juga ya sebenarnya. Yang mau tak tanyain, sekarang masih sekolah atau kuliah atau apa tuh, nganggur? Masih sekolah? Sudah unemployed, udah nganggur. Udah nganggur, tapi berarti lulus. Unemployed tuh. Nggak ngerti soal bahasa Inggrisnya. Kalau Luna? Sama, pengacara. Pengangguran banyak acara. Pengangguran banyak acara, oke. Karena udah lulus juga sama, kita seangkatan. Seangkatan, satu sekolah berarti? Satu sekolah. SMA berapa? 39. SMA 39 nih siapa tuh ada yang nonton ya? Jadi sama 39. Kalian siapa yang nonton ya? Udah mau lulus, bahkan udah lulus. Sudah lulus, sudah ada ijazah. Wow. Sudah. Udah ada plan ini mau kemana? Sudah. Dari Inka dulu deh. Untuk plan kedepannya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi dan Astungkara sudah diterima di salah satu perguruan tinggi. Sebutin dong. Sudah diterima di Universitas Udayana. Wah, tepuk tangan. Astungkara. Jurusannya apa? Jurusannya kedokteran, Astungkara. Kedokteran. Dokter itu adalah profesi yang paling sulit disakiti. Kenapa tuh? Karena suka nyembuhin. Tapi wow banget ya. Karena ini jadi dari kegiatan-kegiatan event-event, berarti memang sudah terlatih gitu ya, dididik sejak ini. Sebelum itu lanjut ke Luna dulu. Luna udah mau kemana nih setelah lulus? Aku juga sama, planningnya sama kayak Inka, mau nyari kedokteran juga. Cuman masih on proses, belum diterima. Mudah-mudahan. Yes, Astungkara. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Makanya jangan mager ya. Itu karena jangan mager. Nah,
Tadi kita problemnya. sudah perkenalan nih personal semua adik-adik kita atau teman-teman saya lah karena saya masih muda. Teman-teman saya. Boleh nggak Luna dulu deh sebutin prestasi salah satunya saja selama ini yang sudah dilakuin. Prestasi terbesar kita berdua. Oh kita berdua ya. Iya. Nah ceritain tuh boleh. Prestasi Bareng. terbesarnya itu kemarin tahun 2024 di Solo di Pura Mangkunegaran. Kita Astungkara, kita bisa menjuarai Sloka Remaja Putri juara 1 nasional. Juara 1 nasional. Wah, sama Inka juga. Ya. Iya, Nah, Utsawa membaca sloka. Itu yang baca siapa? Yang di rumah siapa? Yang baca siapa? Aku yang baca. Aku yang penerjemah. Oke, itu dari sampai ke nasional itu pasti ada dong kisah-kisah yang Iya, bikin Sangat memotivasi atau mungkin bisa menjadi aduh males deh ikut gitu kan. Mager, kita kan anak muda selalu mager ya. Ada magernya. nggak? Boleh nggak diceritain itu? Ya, boleh Inka dulu. Inka dulu. Kalau dari aku sendiri perjalanan ikut Utsawa Dharma Gita ini awalnya bermula dari salah satu guru pasraman aku di Pasraman Purnawidya mengajak aku untuk belajar sloka gitu. Beliau adalah Pak Wayan Kantun. Pak Wayan Kantun, lambaikan tangan. Iya. Waktu itu aku masih kelas 5 SD kalau nggak salah. 5 SD ya. Iya, waktu masih SD, masih kecil gitu. Awalnya sama Luna juga. Aku jadi pembaca, Luna jadi penerjemah. Tapi itu kita di tahap anak-anak. Iya, tahap anak-anak. tahap anak-anak, Iya. tingkat anak-anak Iya, ya. tingkat Iya, bahkan sebelum Utsawa Dharma Gita pun udah ajak belajar gitu. Oke. Waktu itu pembukaan di waktu odalan di Pura Widya Dharma Cibubur gitu. Nah, Kita tampil buat sloka. ya pembukaan seperti itu. Baru pembukaan itu di itu Di dilatih Pura di sana. awal pertama kali banget tampil itu waktu di situ. Kemudian adalah UDG ke-14 di nasional kan. Jadinya seleksi dulu di DKI. pertama awalnya di Pasraman. Oh ya di Pasraman dulu. Pasraman Lalu dulu, ya. barulah ke DKI. Nah, kita berdua juga waktu itu pasangan juga ikutlah di DKI. Waktu itu karena kita masih kategorinya anak-anak, jadilah kita ikut Utsawa membaca sloka anak-anak putri. Ya, Stungkara mendapat juara satu. Kita berdua membaca penerjemah dapat juara 1. Lanjutlah ke nasional. Nah, untuk ceritanya Luna nanti Luna yang Oke, nanti Luna aja yang ceritain. Coba Inka gimana? Nah, aku kemudian lanjutlah ke nasional. Nah, kebetulan waktu itu kena COVID kan. Kena COVID, jadinya lombanya itu nggak offline. Oh Jadi iya, benar. nggak semua provinsi di satu tempat itu ngelomba enggak. Tapi kita jadinya semi virtual. Jadi kita tapping di daerah masing-masing kayak gitu. Ya Stungkara ikut di UDG 14 nasional tahun 2021 semi virtual itu ya Stungkara dapat juara 2. Juara gitu. 2. Itu kebanggaan banget loh. Keren banget. Nah, terus itu berlanjut terus tuh. Iya, berlanjut terus, ada Utsawa, UDG ikut lagi, atau kalau misalnya ada acara tampil ikut lagi gitu. Ya. Wow. Dari pengalaman sampai juara itu memang karena ada dorongan juga, karena pasti ada kemauan juga dong ya. Iya. Kemauan juga, ada motivasi juga dari siapa? Pak Wayan Kantun Ya, Pak yang Wayan mengajak Kantun, gitu. kemudian untuk pembina di Sloka waktu itu juga ada Bu Agung Oke dan Pak Wayan Bude. Beliau ngisi. Wow, keren banget. Luna gimana ceritanya? Kalau perjalanannya dari awal sama ya Kak Inka. sama. Kita ikut pertama seleksi di Pasraman, terus seleksi di DKI. Astungkara waktu itu kan juara 1 ya sama Inka di DKI. Tapi ini dia problemnya. Nah, ini nih perlu tahu nih pemirsa ya. Pasti ada. Waktu anak-anak. Nah, pas anak-anak itu kebetulan karena itu COVID kan, jadi ditunda. Nah, kebetulan umur aku tuh udah melampaui lah dari anak-anak. Jadi
udah nggak bisa lah masuk untuk tingkat kategori itu kategori anak-anak itu. Nah, jadi di situ pas tahu pengumuman bahwa aku nggak bisa masuk ke nasional itu, wah itu itu langsung nangis kejar, kita berdua nangis kejar, nangis kejar banget, dan bahkan Inka sempat gak mau lanjut kan waktu itu. Iya, sempat gak mau lanjut, gak ada Luna. Karena selalu bareng soalnya kan. Nah, terus gimana itu? Tapi akhirnya ya udah, aku suruh Inka udah lanjut aja. Kenapa juga Inka harus mundur gara-gara aku mundur kan? Nah, ya udah akhirnya mungkin emang belum rezekinya untuk aku ikut di tahap ini. Itu udah berpikir begitu. Wah, kecil udah dewasa berpikirnya. Sebenarnya dikasih tahu sih, mungkin bukan rezeki Luna di sini. Digituin ya pasti orang tua kan. Terus ya udah, terus akhirnya kalau ada UDG lagi di remaja, ikut sama Inka lagi pasangannya. Wow, memang sudah karmanya ya, takdirnya bertemu terus gitu. Dan itu jadi motivasi juga ya buat teman-teman semua Baskara Podcast dimanapun berada. Walaupun di saat ada rintangan ataupun tantangan apapun itu, kalau kita memang niat ya, ada kesadaran untuk ingin ikut mencoba, pasti akan ada jalan gitu ya. Pasti akan ada peluang gitu. Selain ikut UDG, pasti dong ikut banyak event nih ya. Nggak hanya lomba dong pastinya. Pernah nggak ikut apa? Dari event kayak event lah, misalnya panitia atau gimana gitu. Sempat. Iya, sempat waktu itu juga waktu SMP pernah ikut jadi pengurus OSIS, habis itu juga jadi salah satu ketua ekstrakurikuler. Jadi ketua, leadershipnya bagus nih. Bukan feminim lagi nih kalau dalam keluarga ya, dia bisa ngatur nih semua ya. Duna gimana? Sempat selain lomba? Iya, ada juga pas SMP aku pernah jadi bendahara umum. Terus pas SMA juga ada jadi ketua ekstrakurikuler juga. Bendahara umum OSIS ya? Iya, waktu SMP dan ini kan bareng nih ya. Nah, gimana tuh? Kita ini berdua pengurus ekstrakurikuler Rohani Hindu di SMA 39 Jakarta. Itu banyak Hindunya. Banyak di situ. Banyak. Jadi di Jakarta ini SMA 39 tuh termasuk salah satu sekolah yang anak murid Hindunya itu banyak. Jadi komunitas Hindunya ya banyak lah. Ini yang mau masuk sekolah banyak rekomendasi ya. Seman 39 Jakarta itu. Nanti ditulis di sini. Anak Hindu semua. Iya. Tapi kan kita nggak ngelihat background ya. Tapi yang penting sekarang adalah bagaimana kita sebagai anak muda Hindu bisa tampil. Luna sama Inka sudah bagus banget tuh bisa jadi ketua rohani Hindu walaupun dari situ. Apalagi nanti pernah nggak ikut misalnya di kelas deh, di kelas pernah ranking? Pernah. Nah itu kan bisa dilihat. Sekarang patokannya adalah berani show up, berani tampil gitu. Walaupun kita di rantauan, ditinggal di wilayah Jakarta yang heterogen umatnya, tapi kita harus berani tampil gitu. Ini semua nih banyak ikut event-event, ikut lomba. Ada tokoh motivasi dong pastinya. Siapa sih yang jadi aku pengen banyak ikut lomba atau berprestasi nih karena ngikutin Maudy Ayunda misalnya gitu. Ada nggak tokoh-tokoh yang jadi idola kalian berdua? Luna dulu deh. Tokoh motivasi sebenarnya waktu itu ikut lomba disuruh ya. Disuruh karena disuruh ya. Ditunjuk sebenarnya waktu itu nggak mau takut gitu. Cuman ya coba aja siapa tahu bisa ya. Ternyata emang hasilnya astungkara ya. Matur semua pawayan. Matur semua pawayan ya sudah mengajak ajak anak-anak yang lain. Inka gimana Inka? Kalau aku sendiri juga ikut lomba-lomba itu juga itu sama diajakan, didorong oleh guru-guru. Kemudian karena jadinya senang gitu, enjoy ikut lomba-lomba gini karena juga selain bisa menambah pengalaman dan skill juga gitu, bener. Kita bisa menggali dan melestarikan budaya gitu. Iya benar banget. Ya saya itu juga kita juga jadi punya banyak kenalan. Benar. Punya banyak teman dari pasraman-pasraman lain atau dari tempat-tempat gitu lain. Oh ternyata ada loh pasraman ini gitu. Bahkan di nasional kita sampai
kenalan juga sampai teman-teman yang beda provinsi. Dari Jawa Tengah, dari Kalimantan. Iya, dari Sulawesi, Bali. Itu feedbacknya, karena ada feedback jadi rasa ingin tahu, ingin belajarnya Iya, tinggi. jadi pengen ikut lagi kalau ada UDG. Oh, ada UDG nih, pengen ikut lagi. Semangat gitu. jadi sekarang udah gak disuruh lagi. Nggak ada Mau disuruh sendiri lagi. Belum sekarang. soal UDG-nya, belum mulai UDG-nya deh. Kalau udah mulai baru. Itu peran dari guru lah istilahnya. Orang tua pasti ada dong. Sangat dulu. besar. Orang tua gimana supportnya? Sangat mensupport kedua orang tua aku, Astungkara, Aji Ibu. Selama ini selalu mensupport apapun Lambaikan yang... tangan buat Aji. Aji Ibu. Jangan melo ya, lanjut. Jangan nangis ya Aji Ibu. Ya, Astungkara selama ini selalu disupport apapun itu, mau tentang belajar, mau tentang pengalaman ikut lomba atau apapun, selalu disupport, selalu dibantu, dianterin kemana-mana, ditemenin, diajarin. Wah, aduh, jangan nangis. Perempuan biasa gitu, lanjut. Gitu ya, Astungkara ya, karena peran orang tua itu penting banget, parenting dari orang tua itu penting banget untuk kita maju. Inka gimana? Ya, kalau aku juga sama kayak Luna, orang tua aku sangat amat mensupport, selalu termasuk juga dalam kalau misalnya ada apa-apa gitu ngasih masukan atau hal lain-lain juga gitu. Ada sama orang tuanya. Orang tuanya ada yang di sini kayaknya. Ada yang di sini soal orang tuanya ya, nungguin. Itu jadi yang masih punya orang tua, tolong disayang. Karena itu motivasi terbesar ya untuk kita. Apalagi kelahiran tahun berapa kalian berdua? Aku 2006. Aku 2007. 2007. Prestasinya udah banyak. Itu yang mager tuh bangun. Itu yang mager, yang masih tidur bangun. Ini udah 2007 udah banyak prestasi. Itu temennya tuh bilangin di belakang itu. Yang mana tuh? Ya, jadi harus banyak upgrade diri karena skill itu berguna di pekerjaan kan nanti kan. Benar. Pasti berguna. Sekarang kalau nggak punya skill mau kerja apa gitu. Luna sama Inka ada nggak skill yang mau dilatih nih? Inka dulu, skill yang mau dilatih ini kan banyak ikut event ya, masih pasti dalam fase ini masih mencari jati diri dong. Nanti mau jadi apa? Tapi emang udah jadi dokter ya. Tapi ada dong skill atau soft skill yang ada orang dokter tapi bisa main musik gitu. Nah gitu Inka apa nggak? Apa kira-kira? Kebetulan aku juga salah satu hobinya itu nari. Dan aku juga pernah waktu itu mencapai prestasi dalam bidang tari. Aku pernah dapat juara harapan 2 FLS 2N. Iya, FLS 2N. Wow, SMA itu pasti ya. Di tingkat kota. Tari biasanya kreasi. Tari kreasi. Tapi karena di sini kan kita wilayahnya DKI, jadi tari Betawi seperti itu yang kita kreasikan sendiri. Seperti itu. Ini kalau nggak dipanting banyak banget prestasinya. Baru muncul lagi nih juara tari itu tiba-tiba kan. Itu skillnya. Jadi mau ngelatih itu. Iya. Karena selain tari itu kan juga salah satu upaya untuk melestarikan budaya juga gitu kan. Budaya, benar, dan olahraga juga ya. Iya benar, olahraga. Jadinya kalau misalnya nggak nari gitu, nggak bergerak. Iya. Oh, berarti jadinya itu makanya jangan mager. Nah, anaknya itu selain tari kita itu adalah tari itu adalah lanjut. Tari adalah salah satu cara untuk tidak mager gitu. Iya tuh. Melestarikan tuh tidak melihat gender ya. Yang penting sekarang adalah melestarikan budaya, jangan terbawa di karakter. Yang penting bagaimana budaya-budaya Hindu kita, baik itu tari, nyanyian, keagamaan, setidaknya kita mengetahui. Apalagi bisa mengaplikasikan, ya enggak? Betul. Luna gimana? Skill yang apa yang mau dicari, mau dilatih? Kalau skill ada banyak ya yang mau dilatih. Tapi sama aku dulu dari kecil emang aku hobinya emang nari. Nari Bali. Aku tuh dari dulu tuh emang tertarik banget sama tarian Bali. Apalagi kostum yang wow, yang ngejreng gitu. Aku suka banget ngeliat tarian Bali dari dulu. Makanya aku tuh selalu belajar nari dari kecil. Dan kebetulan kita berdua sering nari ya di Pura. Iya, satu sanggar juga. Iya, satu sanggar juga, satu sekolah. Emang dari kecil emang nempel. Tapi pas udah lulus ini nanti pisah dong. Iya.
Siapa tahu bareng lagi. Siapa tahu sama-sama di satu univ juga ya. Astungkara. Gitu, suka-suka sama suka nari. Iya. Emang frekuensinya sama berarti. Iya, Vibrasi. Kita ketemu teman, ketemu orang siapapun. Kalau kita nilainya 7 ya kita ketemu orang yang nilainya 7. Itu karma kita sendiri. Makanya kalau mau temen gua julid mulu ya karena lu julid gitu. Jadi gambaran dari diri sendiri sebenarnya. Orang sekitaran kita itu gambaran dari diri sendiri. Itu jadi motivasi banget ya. Tolong teman-teman semua, ini jadi reminder untuk kita semua. Saya juga sebagai anak muda ini kalah jauh nih prestasinya ya. Aduh, enggak Kalah jauh. Ini jadi motivasi dong jadinya, bukan sebagai minder gitu. Dan sekarang yang ingin tak tanyakan adalah pasti punya pengalaman yang gak pernah dilupain. Yang gak pernah dilupain dalam lomba ataupun event. Boleh ceritain? Itu pasti ada suka duka dong, gak mungkin mulus kayak tadi ini ikut lomba juara. Selalu ada cobaannya. Iya, selalu ada cobaan. Ceritain dong dari Inka dulu. Jadi yang aku rasain gitu, kalau misalnya mau lomba ada aja cobaannya. Kalau sakit, tenggorokan sakit, demam lah, pusing lah, apalah, itu sedih nggak sih lah. yang buat mager ya? Ya Malah itu yang buat kita jadi ada Jadi motivasi untuk kita udah berproses, misalnya udah latihan sejauh ini, dan kalau misalnya mau lomba itu kan pasti ada aja gitu. Iya, itu prinsip Inka. Kalau prinsip yang tidur itu enggak, beda lagi. Lanjut Inka. Kayak gitu. Nah, habis itu pokoknya ada aja gitu kejadiannya. Kayak misalnya waktu UDG 14 itu sakit. Sehari sebelum lomba itu juga tenggorokannya sakit lah, apa gimana lah. Nah, waktu UDG yang ke-15 ini somehow menuju hari lomba tuh gak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa gitu. Malah kita curiga nih kok nggak sakit, aman-aman aja, nggak ada sakit, cobaan. Iya, nggak sakit, moodnya juga oke, gitu iya, sangat amat wow gitu. Udah tetap berdoa gitu. Kayak aneh yang sebelumnya sakit, ada tantangan juara gitu. Ini mulus, curiga gitu ya, overthinking. Agak sedikit Kan tidak semudah itu. Cuman tetap aja kita nggak berharap juga sih kayak ada sesuatu yang akan terjadi. Tetap berarti memang pada saat ini memang dilancarkan seperti itu. Betul. Kemudian madamnya sini ya. Oh ya. Dicuekin hostnya biasa. Lanjut. Kemudian tak disangka-sangka 20 menit sebelum tampil ada suatu kejadian. Apa nih? Dan itu kejadian pas di hari H ternyata. 20 menit sebelum kejadian. 20 menit sebelum kejadian. Kenapa tuh, penasaran nih pasti. Ada sedikit miskom ya mungkin. Jadi ceritain aja. Lombanya waktu itu di Pura Mangkunegaran, which is itu sangat amat luas ya. Oke. Jadi karena luas dan terbatas untuk masuk gitu, kita kan nggak bisa sembarang masuk gitu. Ada gerbang atau pintu yang hanya boleh kita lalui gitu. Nah, kebetulan karena mungkin ada sedikit miskom dan kitanya juga agak lengah ya, nggak nanya-nanya kitanya juga sih. Jadi kita salah turun di gerbang, jadi kita harus muter. Itu jaraknya jauh, sangat amat jauh. Iya, dan kita lari-larian sambil panas-panasan. Iya, dan karena waktu itu kita panik, benar-benar yang di orang tua dan pembina yang sudah di tempat itu panik, kitanya juga panik. Akhirnya meledak lah itu emosi, akhirnya nangis. Pertama Inka dulu yang nangis. Iya, karena panik, benar panik. Inka udah nangis bombay waktu itu. Inka dulu yang nangis, kelihatannya cool nangis juga ya ternyata ya. Iya. Aku tuh tadi ini Inka jangan sampai nangis. Kalau Inka nangis aku juga ikut nangis. Dan ternyata dia udah nangis bombay. Terus ya akhirnya kita lari-lari. Udah ditelepon, ayo tenang, jangan nangis. Gimana orang udah nangis? Bener. Pas sampai lokasi itu berapa menit mau mulai? Itu udah, kita kan urutan ke-5. Iya. Nah itu udah masuk urutan 3 ya kalau nggak salah. Iya. Udah mulai urutan 3. Udah mulai, dan harusnya kita tuh udah masuk ke dalam lokasi itu. Karena kan di lokasi itu kan ada tempat duduk tuh. Jadi peserta selanjutnya, 2 peserta selanjutnya tuh duduk. Nah tapi karena kita posisinya lagi masih
termewek-mewek, kita mintalah sama panitia, tolong jangan tenangin diri. Akhirnya itu sampai dikesintir Iya, sampai didoain lah, sampai dikasih minum sampai dikipasin. Sampai orang tua kita juga ikut nangis. Karena itu ya, karena miskom itu ya. Iya. Tapi mungkin karena di situ lari nafasnya teratur. dilatih. Pas soka jadi tenang gitu. Nah itu mungkin ujiannya kan, itu juga ujian Iya, bisa jadi itulah ujiannya. Jadi berarti setiap kita menuju sesuatu itu ada tantangan ya dulu ya. Tantangannya kita nggak tahu, tantangan entah di dalam diri atau tadi ya itu kan lebih ke dalam diri, mungkin miskom ya, miskom diri sendiri, akhirnya muter, kurang nanya juga gitu. Nggak apa, yang penting itu jadi pelajaran dong. Iya benar-benar. Dengan usia kalian yang muda banget ini bisa banyak pelajaran gitu, bisa banyak yang diambil maknanya gitu. Astungkara. Buat teman-teman Baskara dimanapun berada, ini tadi sudah banyak banget ya cerita, pengalaman, prestasi, bahkan ada motivasi juga yang bisa dipetik di sini. Jadi teman-teman semua, dengan sesuai tema kita pada hari ini itu mager tapi ingat karma. Nah kita sekarang masuk di tema nih, mager tapi ingat karma. Pasti Luna atau Inka pernah ya, pasti pernah ngerasin mager gitu. Pernah nggak terbesit dari dalam diri untuk ayo dong semangat gitu. Dalam momen apa itu, inget nggak gitu? Momen-momennya misalnya dalam ujian berapa hari lagi, tapi masih bisa ntar deh, tiktokan dulu misalnya gitu. Pernah nggak begitu? Dari Luna dulu. Ya semua orang pasti pernah ya mager seperti ya. itu. Karena mager itu apa ya, mungkin udah keseharian Gen Z, pasti mager. Satripu juga. Sadripu juga. Ada godaan ya. Mager. Tahu Sadripu nih, lihat nih. Terus lanjut. Berkat Pasraman. Masuk Pasraman. Matur semua Bapak Ibu guru. Bapaknya lihat deh sih, ketawa dia sih. Ya terus. Lanjut. Mungkin pengalaman yang paling kemarin ya, pas lomba males latihan, mager latihan itu pasti ada. Tapi ingat lagi, ntar kalau misalkan tampil latihan dimarahin Pak Wayan, nanti jelek. Jadi karena itu juga karena ada dorongan. Ada dorongan. Nah, mager, males belajar juga itu pasti kan, apalagi belajar ya. Siapa sih yang nggak males untuk belajar? Bener banget. Tapi memantik dalam diri itu pasti sempet dong kayak sadar gitu, ini gue harus belajar nih. Gitu. Sempet begitu. Sempet, karena kalau mikir, aduh ini kalau mager-mageran begini mau jadi apa yang mau didapat dengan mager-mageran seperti ini. Nah jadi ya udah, itulah motivasinya. Motivasinya dari situ ya teman-teman semua. Inka gimana? Kalau aku sendiri setiap merasa mager gitu ya, pasti kalau misalnya di setiap lomba-lomba itu juga rasa kemageran itu pasti harus dihilangkan seperti itu. Karena kalau misalnya kita aku berprinsip kayak usaha itu tidak akan mengkhianati hasil seperti itu. Habis itu juga rasa kemageran yang benar-benar yang harus aku hilangin waktu itu, motivasi terbesar aku itu waktu itu adalah waktu ujian UTBK. UTBK yang mau masuk ini ya. Itu benar-benar waktu itu kemageran aku tuh benar-benar aku hilangin banget karena momen soalnya. Momen menjelang UTBK tuh benar-benar bikin deg-degan banget, makanya. Try out dulu nggak sih biasanya? Iya, try out, sering banget try berarti out. Udah sering ikut try out berapa kali gitu? Ya sering sekali gitu. Tuh. Bahkan jadi tiap minggu mungkin ya. Nah, tiap hari juga. Bahkan menjelang UTBK itu try outnya tuh bisa seminggu 2 kali gitu. Tuh. Seminggu 2 kali. Banyak yang diusahakan. Jadi nggak tidur. Nggak usaha mau gue mau masuk univ yang bagus nih, tapi UTBK latihan tryoutnya cuma sekali ya nggak, itu persentasenya sedikit, mungkin nggak mungkin, cuman lebih kepada peluangnya susah gitu. Nah ini kenapa tadi Beli menyinggung tentang kesadaran ya, karena memang setiap orang memang mager, tapi yang berprestasi juga sempat mager gitu. Tapi apa yang mereka lakukan adalah melawan itu dengan apa? Dengan mengingat swadharmanya. Iya benar. Inka sebagai mahasiswa atau siswa Pasraman, lakukan sebagai siswa Pasraman, lakukan yang bisa kita lakukan. Luna juga begitu gitu. Jadi lakukan swadharma kita sebagai anak muda, belajar ya belajar,
lakukan itu. Jadi biar bisa berprestasi dalam skill apapun. Karena kita butuh skill hidup di Jakarta apalagi kan. Iya. Kalau nggak ada skill, Kota besar. aduh, susah nanti gitu. Udah banyak nih kita bertanya. Sekarang kita main game. Oke. Game apa tuh? This or that. This or that. I can speak English, oke? Oke. Oke, jadi ini lebih ke pilihan ya. Artis Korea atau artis Indo? Ini udah ketawa dulu pasti jongkok. Jongkok apa? Liminho. Limin apa? Hitung mundur ya. Hitung mundur. Bareng-bareng. Bareng-bareng. 3, 2, 1 Oke, gitu. ulang ya. Iya. Artis Korea atau artis Indo? Itu udah 3. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Ya, dua-duanya. Berarti memang tidak melihat cover ya? Iya. Tergantung Kan ada- karyanya. Iya. Oh tuh, anak seni tuh ngelihat karya ya, bukan ngelihat cover karyanya apa gitu. Tokoh, ada nggak tokoh yang jadi idola satu-satu? Kayak yang kita fans gitu ya. Fans. Ada? Ada mungkin. Siapa? Ada mungkin? Nggak ada berarti. Ada. Jadi- ada. Tokoh masyarakat ya. Oke. Enggak deh, ini seleb juga. Salah. Nggak ada di prank. Oke, Inka ada nggak? ada. Ada. Maudy Ayunda. Maudy Ayunda. Sama, aku juga mau bilang Wow, sama. ya berarti Memang sama mereka. Dari awal udah sama, nggak perlu ditanya sebenarnya, sama. Maudy Ayunda ya. Emang setiap orang punya motivasi, tapi tetap dari apa? Dalam diri sendiri. Iya. Jadi Karya-karyanya. Iya, Itu yang dilihat adalah apa tadi? Karyanya gitu. Satu lagi deh ini tentang minuman, teh or kopi. maca. Di luar jalur. Aku juga mau bilang maca atau air biasa, putih. perempuan biasa. Karena kita kasih 2 pilihan, pilihnya beda gitu ya biasa. Ya, perempuan. Beli terserah. Beli nggak kopi? Oh, apa tuh? Beli susu. Susu Sama, beli. melenceng Iya, juga. melenceng juga Melenceng biar juga. beli cepat tinggi. Oke, kita sudah banyak bertanya nih sama Inka Luna, udah menceritakan semua cerita pengalamannya. Selanjutnya ada, tolong kasih kesan dan pesan kalian untuk pemirsa Baskara dimanapun berada. Dari Luna dulu, boleh? Kesan dan pesannya mungkin menyangkut tema mager tapi ingat karma. Walaupun kita pasti bakal ada kata mager dalam diri kita, cuman lawan aja, apapun itu lawan aja. Kalau misalkan, tapi sesekali pasti kita ya adalah waktu untuk bersantai, waktu untuk menghibur diri pasti ada. Betul. Cuman ya harus diimbangi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif, apapun itu. Mungkin sambil tiduran bisa nyanyi-nyanyi, siapa tahu jadi penyanyi. Atau di kamar mandi sambil baca puisi, siapa tahu bisa. Betul banget tuh. Jadi lakukan Iya. hal-hal yang produktif. Betul ya. sekali. Oke, dari Inka? Kalau dari aku sendiri juga mengangkat tema mager ini, menurut aku mager adalah salah satu penghalang dalam kita mencapai sesuatu seperti itu. Jadi sama juga seperti apa yang Luna sampaikan, kita harus melawan rasa mager itu, kita harus mager harus mager. Harus lah ya, gitu harus lawanlah rasa mager itu, karena kegiatan, karena apa yang kita lakukan ini itu pasti akan ada palanya gitu ya. Apa yang kalau misalnya kita mager ya seterusnya ya hasil yang akan kita dapat itu apa? Iya, mager juga gitu. Oke, itulah teman-teman semua, Sobat Baskara dimanapun berada. Jadi mager tapi ingat sama karma, ingat sama swadharma kita sebagai umat, sebagai manusia. Lakukan sebagai, misal sebagai mahasiswa-siswa, ya lakukan swadharmanya sebagai siswa atau mahasiswa gitu ya. Jadi tadi disebutkan mager juga harus lihat produktivitasnya gitu. Semoga ini menjadi pengetahuan atau insight baru untuk Sobat Baskara dimanapun berada. Sekian ya, sudah tidak terasa. Terima kasih Inka, Luna sudah hadir di podcast Baskara. Terima kasih. Ya, jangan lupa nanti kita lihat episode selanjutnya. Oke, kita akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Purwe
Para resi selalu memuja Agni pertama, dilakukan dari masa yang lalu sampai sekarang. Dewa Agni selalu menjadi sumber inspirasi di segala jam. Rigveda Mandala 1, Sukta 1, Mantra 2.